Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini untuk berkat pemeliharaan-Mu dalam malam istirahat kami. Pagi hari ini kami akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus menyertai hati pikiran kami agar kami dapat menerima pekabaran firman Tuhan pagi hari ini dengan baik dan menjadi berkat dalam kehidupan Quran kami khususnya sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk berkat pada pagi hari ini. Kita bisa melanjutkan kembali akan rangkaian pelajaran kita kembali ke altar. Dan pada pagi hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan dengan topik altar panggilan pertobatan. Nah, kita coba melihat kondisi daripada bangsa Israel yang telah menyimpang dari apa yang Tuhan telah perintahkan kepada mereka, ya, pada zaman Raja Ahab. Ya. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 16 dicatat ada seorang raja Israel yang bernama Ahab. Alkitab menuliskan bahwa Ahab seorang yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bahkan digarisbawahi lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Ya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Jerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula ya istrinya yang bernama Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Bahkan pengaruh daripada istrinya ini membuat Raja Ahab pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Selanjutnya dicatat dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 32, kemudian dikatakan ia membuat mesbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyerah dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Jadi kita melihat di sini bagaimana Alkitab mencatat penyimpangan daripada bangsa Israel. Ya, beberapa raja-raja sebelumnya juga melakukan perbuatan yang tidak baik, perbuatan jahat, perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi ketika Ahab menjadi seorang raja, Alkitab mencatat dia menimbulkan sakit hati Tuhan lebih daripada raja-raja yang sebelumnya. Dia mengambil seorang istri yang tidak menyembah Tuhan, sehingga membuat dia ikut untuk sujud dan menyembah kepada dewa-dewa Baal. Dan bukan hanya itu, Alkitab mengatakan Ahab mendirikan mesbah atau altar untuk Baal. Dan ini membuat hati Tuhan sakit. Ya, oleh karena apa? Oleh karena perbuatan daripada Ahab yang telah menyimpang, yang tidak lagi mau menyembah kepada Tuhan. Ya. Ahab menggantikan ayahnya Omri menjadi seorang raja. Dia adalah raja yang sangat populer bagi orang-orang eh, pada zaman itu, ya, karena interaksinya dengan Elia dan kita sering membaca akan cerita ini. Tapi kalau kita melihat sebenarnya yang lebih populer bukanlah Ahab tetapi Nabi Elia. Ya, Ahab terkena dampak popularitas daripada Elia karena dialah raja yang melawan Nabi Tuhan ini yaitu Elia. Ahab adalah raja yang jahat di mata Tuhan, ya, karena dia membuat perbaktian kepada Baal-Baal menjadi sesuatu yang populer di Israel pada waktu itu. Ya. Katakan di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 30 tadi, bahwa Ahab lebih jahat dari raja-raja sebelumnya. Dia adalah orang yang sangat tekun di dalam menyembah dewa-dewa Baal. Dan ini yang Alkitab tuliskan, yang membuat dia lebih jahat dari raja-raja lain. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh raja-raja sebelumnya. Tetapi ketika penyembahan kepada Baal atau Allah-Allah lain selain daripada Allah yang di sorga, ini membuat sakit hati Tuhan. Ini adalah kejahatan yang lebih besar ya, dibandingkan kejahatan raja-raja lain. Raja Ahab dan Ratu Isabel menjabat sebagai pemimpin kerajaan Israel bagian utara, yang pada saat itu banyak kejahatan terjadi di kerajaan mereka.
Raja Ahab tadi sudah dicatat dalam Alkitab, dia menikahi wanita Sidon bernama Isabel yang membuat dia terpengaruh dalam penyembahan Baal, dewa bangsa Sidon. Ya. Dia membangun sebuah rumah besar bagi Baal di ibu kota dan membuat tiang Asyerah. Ya. Dan ini yang menimbulkan sakit hati Tuhan dibandingkan raja-raja lainnya. Ya. Isabel, seorang perempuan yang sangat jahat. Dia adalah keturunan daripada Raja Sidon. Jadi, ya, komplitlah mereka ini, pasangan raja dan ratu yang sempurna di dalam kejahatan dan di dalam kefasikan. Isabel juga dikenal karena tindakan yang jahat. Ya, tindakan yang pertama kali tercatat di dalam Alkitab dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ya, adalah dia membunuh para nabi Tuhan. Ya. Ada seorang yang bernama Obadjah, perwira yang takut akan Tuhan di istana Ahab. Alkitab mencatat bahwa ketika Isabel ingin membunuh lebih banyak lagi nabi-nabi Tuhan, Obadjah berusaha untuk menyelamatkan mereka. Ya, dia selamatkan ada sekitar 100 orang nabi-nabi Tuhan di dalam gua. Ya, dia membagi menjadi dua kelompok nabi ini dalam gua-gua yang dia sembunyikan untuk menyelamatkan mereka dari Isabel. Ya. Mereka menyembah dewa Baal. Dewa Baal dianggap sebagai dewa kesuburan. Ya. Percaya bahwa Baal ini mempunyai kemampuan untuk bangkit dari kematian. Baal juga dipercaya sebagai dewa hujan. Dan dia yang menurunkan hujan. Demikianlah yang dipercaya oleh para penyembahnya. Selain itu, ya, mereka juga selain mendirikan mezbah kepada dewa Baal, Ahab juga mendirikan mezbah bagi Asyerah. Asyerah dikenal sebagai dewi sembahan daripada Isabel. Dewi ini dipercaya sebagai dewi kesuburan oleh orang-orang Kanaan. Ya. Dan kembali, ya, dalam Alkitab mencatat hal-hal inilah yang telah menyakiti hati Tuhan. Ya. Penyembahan bukan kepada Allah yang di sorga, tetapi kepada Allah-Allah lain buatan manusia. Pada masa pemerintahan Ahab dan Isabel ini, Elia muncul atau dipilih oleh Tuhan sebagai nabi bagi bangsa Israel. Ya. Kalau setan memiliki pasangannya di takhta kerajaan pada saat itu, tetapi Tuhan memiliki hambanya di ladang, ya, melakukan mujizat dan memimpin kebangunan rohani melawan penyembahan dewa-dewa. Terjadi kekeringan selama 3,5 tahun, ya, yang didoakan oleh Elia. Dan itu merupakan bagian penghakiman daripada Allah terhadap kejahatan bangsa Israel dan juga kejahatan para pemimpinnya. Ya. Kalau para pemimpin telah melakukan pelanggaran, kejahatan, maka otomatis bawahannya juga akan melihat apa yang dilakukan oleh pimpinan dan semua akan terjerumus kepada kejahatan yang sama. Alkitab mencatat dalam Yakobus 5 ayat 17 bahwa Elia adalah manusia biasa yang sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Saudara, Alkitab menuliskan bahwa tidak ada perbedaan antara kita dengan Elia. Ya. Artinya apa? Kasih karunia Allah itu sama. Berkat Allah, kebaikan Allah itu sama. Ya. Dia sama seperti kita. Ya. Melalui doanya dia bisa membuat hujan tidak turun selama 3,5 tahun sebagai bentuk penghakiman Allah. Namun apa yang membedakan? Terkadang kesungguh-sungguhan kita di dalam doa yang membuat hal itu berbeda. Tapi dari segi kehidupan kita sama. Alkitab catat kita manusia sama dengan Elia. Ya. Dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 dikatakan, sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga, ya, pada masa kekeringan itu, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Ya. Dalam ayat ini kita melihat rencana kedua daripada Allah untuk membawa kembali anak-anaknya bangsa Israel yang telah murtad. Ya. Untuk memulai rencana Allah ini supaya mereka bertobat, Allah berkata kepada Elia supaya pergi memperlihatkan diri kepada
kepada Ahab, ya. Sebab Allah ingin menurunkan hujan, ya, ke atas muka bumi. Bagi Elia ini adalah suatu hal yang sangat sulit, ya, suatu hal yang membuat dia ketakutan, karena yang dia tahu, ya, satu hal yang sangat menyenangkan bagi Raja Ahab adalah untuk membunuh dia. Itu artinya, saudara, walaupun dalam kitab Yakobus tadi katakan dia berdoa sungguh-sungguh dan dia dapatkan apa yang dia doakan, ya, tetapi Elia itu sama seperti kita manusia biasa. Dia sudah melihat akan mujizat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, tetapi ketika Tuhan harapkan, kamu pergi untuk ketemu dengan Ahab, ya, Nabi Elia tetap masih ketakutan, masih ragu-ragu, karena memang wajar. Itu namanya bunuh diri. Ketemu dengan raja yang membenci dia dan yang siap untuk membunuh dia. Sementara itu, ketika terjadi masa kekeringan itu, bencana kelaparan juga berkembang begitu parah sehingga seluruh kerajaan juga putus asa. Ya, keledai dan ternak kerajaan juga terancam mati kelaparan. Itu sebabnya Raja Ahab perintahkan pejabatnya yang paling terpercaya yaitu Obadya perwira, ya, untuk berangkat menjelajahi tanah atau negeri itu, menemukan tempat bagi ternak-ternak raja untuk dapat merumput, ya. Dan Alkitab mencatat bahwa keduanya berpisah untuk mulai mencari, ya, tempat yang ada rumputnya. Dalam ayat yang ketujuh dikatakan sedang Obadya di tengah jalan dia bertemu Elia, dia kenali bahwa itu ada Elia. Kemudian Obadya sujud dan bertanya, "Engkaukah ini, hai tuanku Elia?" Kemudian Elia menjawab, "Benar, pergilah katakan kepada tuanmu, Elia ada." Tapi jawab Obadya, "Apakah dosa yang telah kuperbuat, maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya?" Ya, Obadya juga ketakutan. Ya. "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana." Dalam ayat yang ke-11, "Dan sekarang engkau berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada." Ya. Kita mungkin tidak tahu bahwa Obadya diam-diam adalah orang yang sangat percaya kepada Tuhan Allah Israel. Ya. Karena pada kenyataannya ketika Isabel berusaha untuk membunuh para nabi Tuhan, dia menyelamatkan 100 orang dari mereka dan menyembunyikan mereka di gua-gua dan menyediakan makanan, minuman bagi mereka. Jelas kalau itu ketahuan, ini merupakan suatu tindakan pengkhianatan. Dan tentu taruhannya adalah nyawanya. Dia akan dibunuh oleh Ratu Isabel. Jadi ketika dia bertemu dengan Elia dan kemudian dia Elia menyuruh Obadya untuk bertemu dengan bahwa Elia ada, ini menunjukkan suatu ketakutan. Ya, jangan-jangan, ya, Elia akan pergi kemudian ketika dicari tidak ditemukan, maka dia akan diapa? Akan dibunuh. Ya. Elia meyakinkan Obadya dan berkata, "Demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diriku kepada Raja Ahab." Ya. Jadi setelah 3 tahun mencari, Ahab akhirnya berhadapan langsung dengan musuh terbesarnya. Lalu pergilah Obadya menemui Ahab dan memberitahukan hal itu. Kemudian Ahab pergi untuk menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, saudara tahu apa yang dikatakannya? "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Sungguh menarik, saudara. Meskipun Ahab secara sadar telah menuntun bangsa Israel ke dalam penyembahan berhala, menuntun bangsa Israel dalam kemurtatan, menuntun bangsa Israel untuk tidak lagi menyembah Tuhan, sekarang dia memiliki keberanian untuk menyalahkan Elia atas akibat daripada dosanya sendiri. Saudara, ini adalah pola yang telah ada sejak Lucifer jatuh ke dalam dosa dan akan terus berlanjut, ya, pada hari sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Kejahatan selalu menunjuk jari kepada apa yang benar. Ya, jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kau keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Ya. Saudara, kalau kita berpindah kepada kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10, "Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita
dan kekuasaan dia yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Saudara, kita melihat di sini bahwa inilah salah satu alasan mengapa dalam kitab Wahyu 12 ayat 10 setan disebut sebagai pendakwa atau penuduh saudara-saudara kita. Ya. Karena apa, saudara? Dari awal juga, ya, kejahatan telah menuntun setiap orang untuk menunjuk jari mereka pada mereka yang berusaha menjalani hidup yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Dalam ayat yang ke-19, sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang dan nabi Yesaya yang 400 orang itu yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Ya. Saudara, saya yakin bahwa Ahab benar-benar ingin membunuh Elia pada saat itu juga. Tapi sepertinya Raja Ahab melihat bahwa Elia satu-satunya juga harapan untuk mengakhiri kekeringan ya yang terjadi pada saat itu. Jadi, oke, Ahab coba untuk mendengar perintah daripada Nabi Elia. Ya, Elia menyuruh Ahab kumpulkan orang, kirimkan pengumuman kepada bangsa berkumpul di Gunung Karmel untuk memastikan ya semua hadir untuk melihat akan apa yang akan ditampilkan di Gunung Karmel itu. Tentu saja Ahab tahu bahwa ini akan menjadi semacam pertarungan antara para dewa. Bagaimana dia tetap yakin bahwa kekuatan daripada dewa Baal itu akan bisa menang. Dan yang lebih menarik lagi dikatakan bahwa lokasi pertarungan itu adalah di Gunung Karmel yang diyakini oleh orang Fenisia sebagai tempat di mana ya tempat tinggal para dewa. Ya, suatu hal yang tempat yang suci. Ya, kalau kita ya dalam bahasa olahraganya mungkin ya Baal pasti akan menang oleh karena apa? Bermain di kandang sendiri. Maka ya Ahab mengumpulkan orang bangsa Israel di Gunung Karmel seperti yang diminta oleh Elia dan coba saudara bisa bayangkan bagaimana ya kita berada di tengah kerumunan orang yang cemas menunggu apa yang akan terjadi dalam pertarungan pada saat itu. Ya, orang telah mengabarkan ke sepenjuru dunia negeri itu bahwa Elia akan menurunkan hujan. Ya, dan yang lain mengatakan oh, akan ada mujizat yang akan dilakukan oleh Tuhan atau mujizat yang akan dilakukan oleh Baal. Dalam ayat 21 lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Kita melihat sini terjadi keheningan. Ya, ketika Nabi Elia berkata, sampai berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Ya, tidak ada yang menjawab. Elia melanjutkan, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Ya. Saudara, di Gunung Karmel itu ada dua mesbah. Satu dipersembahkan kepada Baal dan yang lain altar itu atau mesbah itu disediakan untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Mesbah Baal itu digunakan dengan baik dan dalam kondisi baik. Tetapi Alkitab mencatat bahwa altar bagi Tuhan tidak digunakan dengan baik. Bahkan dikatakan mesbah itu sudah hancur. Ini membuktikan fakta bahwa altar itu ya menunjukkan bahwa altar itu telah ditinggalkan oleh bangsa Israel dalam penyembahan mereka kepada Tuhan. Itu sebabnya Elia berkata, akulah satu-satunya nabi Tuhan yang tersisa. Ya, Nabi Baal ada 450 orang banyaknya. Ya, kemudian dalam ayat 23 sampai ayat yang ke-26 diceritakan bagaimana Elia menyuruh mereka untuk mempersiapkan 2 ekor lembu jantan, memilih salah satu masing-masing seekor lembu jantan, memotongnya, menaruhnya ke atas kayu api dan kemudian tidak boleh menaruh api ke atas ya korban itu. Ya. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun memanggil nama Tuhan. Ya, maka Allah yang menjawab dengan api, maka dialah Allah yang benar. Wah, kemudian orang banyak berkata, oke, baiklah demikian. Ya, kemudian Elia berkata kepada Nabi Baal itu, pilihlah ya seekor lembu, kemudian kamu olah
Ya, kamu duluan lah, karena kamu lebih banyak, ya, nabi-nabinya. Panggillah Allahmu dan ya, tapi kamu tidak boleh taruh api ke atas korban itu. Kemudian mereka ambil lembu yang diberikan, mereka olah, kemudian mereka mulai memanggil nama Baal, dewa Baal mereka dari pagi sampai tengah hari. Ya, mereka berteriak, jawablah kami. Tapi tidak ada suara yang menjawab. Ya, mereka berjingkat-jingkat di keliling mesbah itu. Kemudian pada waktu tengah hari Elia mengejek mereka, panggillah lebih keras. Bukankah dia adalah Allah? Mungkin alam itu sedang merenung, mungkin lagi sibuk, ada urusannya. Mungkin lagi pergi jalan-jalan atau mungkin tertidur. Kemudian dewa nabi-nabi Baal ini mulai memanggil dengan lebih keras lagi, menoreh-noreh tubuh mereka dengan pedang dan tombak sehingga seperti kebiasaan mereka sehingga darah mulai bercucuran. Tetapi lewat tengah hari sampai mereka kerasukan katanya sampai waktu mempersembahkan korban petang tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, ya, tidak ada tanda perhatian, ya. Saya bisa membayangkan betapa kacaunya suasana pada saat itu. Banyak nabi balik yang sudah putus asa, bahkan pingsan karena kelelahan dan kehilangan banyak darah. Namun, ya, bukan dengan segala upaya mereka untuk bikin dewa mereka percaya dan sembah, tak ada satu jawaban sekalipun, tidak ada yang memperhatikan. Ya. Terus, saudara, kalau kita membaca dalam buku, ya, para nabi dan raja, dijelaskan di situ sebenarnya setan siap untuk ya menunjukkan kekuatannya, ya, tetapi malaikat Tuhan menahan, ya, sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Setan tidak bisa berbuat apa-apa dalam peristiwa itu, ya. Terus, saudara, dalam ayat yang ke-30, ketika kata Elia kepada seluruh rakyat, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ya. Kemudian dia ambil 12 batu, disusun sebagai lambang daripada nama-nama Israel. Dia dirikan batu-batu itu, kemudian dia buat parit di sekeliling daripada altar itu yang dapat membuat 2 sukat benih. Dia susun kayu api, kemudian di lembu itu dipotong dan ditaruh di atas altar itu. Kemudian penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan katanya, sehingga parit itu menjadi penuh dengan air, sehingga ini tidak mungkin secara ya ilmiahnya tidak mungkin api akan bisa hidup karena penuh dengan air. Ya, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petani itu, Elia berdoa, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Ya. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah ya Tuhan dan Engkau yang membuat hati mereka tobat kembali. Ya. Saudara, Elia menyuruh memperbaiki mesbah dan kemudian menghilangkan semua keraguan bahwa Tuhan yang menjawab. Dia menyuruh seluruh ya bagian daripada altar itu disiram dengan air 3 kali. Sehingga tidak ada kuasa manusia yang dapat membuat api hidup pada altar itu. Elia ingin menunjukkan bahwa kuasa Tuhan yang sanggup untuk membakar altar yang basah itu. Terus, saudara, ayat 38 mengatakan, lalu turunlah api dari Tuhan menyambar habis korban bakaran itu. Ya, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilat api dari Tuhan. Dan ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, maka sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Saudara, terjadi pertobatan dan pengakuan atas kedaulatan Tuhan. Kita percaya bahwa pada saat itu dengan semua orang yang sekarang berseru memuji Tuhan, Elia pasti juga memuji Tuhan dalam hatinya karena berpikir sebagian besar daripada pekerjaannya telah selesai. Dan orang bangsa Israel menyadari bahwa mereka telah bersalah dan harus kembali kepada Tuhan yang sejati. Kemudian Elia perintahkan agar nabi-nabi Baal itu ditangkap, ya, kemudian menyembelih mereka di sungai Kison. Ya. Kemudian Elia berkata kepada Raja Ahab, pergilah, ya, makanlah dan minumlah, sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran. Saudara, setelah pertobatan di antara bangsa Israel, hujan yang dinantikan selama 3,5 tahun itu pun
tiba. Allah memberkati umatnya, Allah menurunkan berkatnya, ya, melalui hujan yang mengakibatkan kekeringan pada saat itu. Pemulihan dan berkat yang datang setelah umat kembali ke altar Tuhan terjadi. Saudara, berapa banyak pertobatan di Gunung Karmel pada hari itu yang benar-benar tulus. Kita tidak tahu, tidak ada yang mencatat. Ya, Alkitab hanya mengatakan mereka menyembah, ya Tuhanlah, dia Allah yang benar. Kita tidak memiliki cara untuk mengetahui, tetapi satu hal yang pasti, bahwa Allah menyatakan dirinya kepada umatnya dengan satu-satunya cara yang tampaknya mereka pahami pada saat itu. Ya. Apa yang diperlukan, saudara, agar Tuhan menarik perhatian kita pada pagi hari ini? Ya. Apakah ia harus menutup langit sehingga hujan turun yang membuat kita mau datang ke altar Tuhan untuk bertobat? Atau Tuhan mau izinkan sesuatu terjadi supaya itu menarik perhatian kita? Tentu kita tidak mau hal itu terjadi, ya, baru kita datang kepada altar Tuhan. Tetapi Tuhan akan bekerja dengan caranya yang ajaib untuk menarik perhatian saudara dan saya untuk kembali ke altar. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita kembali ke altar dengan memperbaiki altar yang telah runtuh itu. Eli memperbaiki altar Tuhan yang telah runtuh, melambangkan penyembahan yang telah dilupakan atau diabaikan oleh bangsa Israel. Memperbaiki altar adalah sebuah tindakan simbolis yang menunjukkan upaya untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan dan kembali kepada penyembahan yang sejati. Dalam konteks kehidupan kita, memperbaiki altar yang hidup yang runtuh artinya kita harus mengidentifikasi area-area dalam kehidupan kita di mana kita telah mengabaikan hubungan dengan Tuhan. Misalnya mungkin dengan kita mengabaikan doa, membaca firman Tuhan, atau ketaatan terhadap firman Tuhan. Dan kita harus memperbaiki itu. Ini adalah panggilan untuk kembali kepada penyembahan kepada Allah yang sejati. Kita menolak penyembahan berhala dan kita memilih Tuhan. Ketika Elia membuat pilihan kepada bangsa Israel, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia. Tapi kalau engkau mau mengikut Baal, ikutlah dia. Ya, saudara, dalam kehidupan kerohanian, kita perlu mengambil satu pilihan yang pasti. Tidak boleh kita yang menyembah Allah, tetapi pada saat yang sama kita menyembah kepada Baal. Kembali ke altar itu artinya kita menolak segala bentuk berhala modern dalam kehidupan kita. Mungkin materialisme, mungkin egoisme, mungkin kesenangan duniawi. Kita harus memilih untuk setia kepada Tuhan, menyingkirkan hal-hal yang dapat menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Kita kembali ke altar dengan kuasa doa dan ketergantungan pada Tuhan. Elia tunjukkan kekuatan doa ketika dia meminta kepada Tuhan untuk menurunkan api dari langit. Dan Tuhan menjawab doanya dengan segera. Membakar persembahan itu. Bukan hanya itu, kayu, batu, tanah, dan air di parit itu juga dibakar oleh api dari Tuhan. Ini menunjukkan bahwa doa yang tulus tergantung dan ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan membawa keajaiban. Ketika kita kembali ke altar, itu artinya memperkuat kehidupan doa kita, mengandalkan Tuhan dalam segala hal dan percaya bahwa Dia akan bertindak dengan kuasanya. Kita diingatkan pada pagi hari untuk berdoa dengan iman bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Kembali ke altar artinya menyaksikan kuasa Tuhan dan mengakui Dia sebagai Allah yang sejati. Ya. Setelah api turun dari Tuhan, membakar semua persembahan itu, bangsa Israel sujud menyembah Tuhan. Dialah Allah, dialah Allah. Dan ini membuka mata mereka terhadap kehadiran dan kuasa Tuhan. Saudara, kembali ke altar itu juga berarti kita harus menyaksikan dan mengakui kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Membagikan kesaksian tentang pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Sebagaimana kesaksian-kesaksian telah disampaikan setiap hari. Tuhan menuntun akan setiap orang. Dan ini adalah suatu kesaksian yang bisa kita sampaikan kepada orang lain. Kembali ke altar itu juga menunjukkan kita menghancurkan pengaruh jahat dan membersihkan hidup dari dosa. Setelah Tuhan tunjukkan kuasanya, Elia perintahkan untuk menangkap dan membunuh para nabi Baal itu. Ini adalah suatu tindakan simbolis menunjukkan penghancuran, pembinasaan, pemusnahan total terhadap penyembahan-penyembahan berhala dan dosa yang merusak bangsa Israel. Bagi kita, kembali ke altar itu artinya kita harus secara tegas menyingkirkan dosa dan pengaruh buruk dari hidup kita
Kita dipanggil untuk menjalani hidup yang kudus, berkenan di hadapan Tuhan, dan menjauhi segala bentuk kompromi dengan dosa. Saudara-saudara, peristiwa di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 mengajarkan kita tentang pentingnya memperbaiki altar dalam kehidupan kita, yang berarti memperbarui komitmen kita kepada Tuhan, menolak berhala-berhala modern, mengandalkan kuasa doa, mengakui Tuhan sebagai Allah yang sejati, dan membersihkan hidup kita dari dosa. Kembali ke altar merupakan panggilan untuk kembali kepada penyembahan yang murni dan yang sejati, di mana Tuhan adalah pusat dari segala sesuatu yang kita lakukan. Itu sebabnya saudara, dalam Yesua 24 ayat yang ke-15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini. Suatu pelajaran yang indah telah kami dapatkan dari pengalaman Nabi Elia. Bagaimana dalam kesungguh-sungguhannya berdoa, Tuhan menjawab, Tuhan menuntun dia, bahkan Tuhan meluputkan dia dari ancaman pembunuhan. Terima kasih Tuhan, pelajaran daripada bangsa Israel pada zaman Raja Ahab. Mereka menyimpang, mereka menyembah kepada dewa-dewa lain, dan itu menyakitkan hati Tuhan. Tuhan, mungkin hal itu juga terjadi dalam kehidupan kami. Ada banyak berhala-berhala modern dalam kehidupan kami yang kami pegang. Mungkin keegoisan kami, kesenangan dunia, mungkin hal-hal lain yang membuat kami jauh dan kami lebih mencintai akan berhala-berhala modern daripada lebih kepada mengasihi Engkau. Tuhan, kami mau untuk tinggalkan berhala-berhala modern itu. Kami ingin kembali membangun altar kami dalam kehidupan kami pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, di pekerjaan kami. Biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan, lebih mengasihi Engkau, sehingga Tuhan melalui altar yang kami bangun ini, Engkau akan menurunkan berkat-Mu, membuat kami untuk lebih setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati kami sepanjang hari dalam segala aktivitas pekerjaan pelayanan kami, menolong para sahabat-sahabat kami yang bekerja di rumah sakit Advent untuk dapat melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh sebagai altar mereka, sebagai mereka melakukan itu bukan kepada manusia tetapi kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua para pasien yang dirawat, yang membutuhkan akan kesembuhan. Kiranya lawatan sorga menjadi bagian mereka. Kuasa-Mu berada atas tubuh mereka. Sebagaimana doa-doa yang mereka telah sampaikan untuk memohonkan kesembuhan. Kiranya kemurahan-Mu menjawab sebagaimana Engkau menjawab doa Elia. Biarlah mereka memperoleh kesehatan yang lebih baik lagi Tuhan. Tetapi tidak hanya itu. Tuhan juga akan menyembuhkan kerohanian mereka untuk lebih setia percaya kepada Allah yang ada di surga. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Akan persembahkan doa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pertobatan membawa pengampunan, transformasi, dan hubungan yang lebih dengan Allah. Saudaraku, mari kita merespons panggilan Allah untuk bertobat, dan marilah kita hidup dalam pertobatan yang berkelanjutan, menjauhkan diri dari dosa dan mengalami kasih Allah yang terukur. Kembali kita mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Putra Sabat Sinaga yang telah membagikan firman Tuhan bagi kita, dan juga kepada Bapak Allen Rantung dan juga Ibu Ruth Tampu Bolon yang telah mengambil bagian pada pagi hari ini. Rangkaian acara Pekan Doa kita telah berakhir. Besok adalah hari terakhir rangkaian acara Pekan Doa dengan judul Israel Penyembahan di Altar Palsu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemirsa RSA Channel dimanapun berada, jangan lupa untuk hadir pada esok hari di jam dan link yang sama. Akhir kata, saya Dr. Erni Nusawakan dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melayani, dan Tuhan memberkati. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuai